Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan kembali membahas soal tentang dinamika rotasi. Sebuah balok bermassa M kecil terhubung pada salah satu ujung tali yang ringan ya. Di sini ada a thin light cord. Ini adalah tali yang ringan ya. Jadi tali ringan, ada benda balok ya. Di sini balok massanya M kecil terhubung ke tali ringan. With pass over an ideal pulley. Jadi talinya itu melewati sebuah katrol ideal. Nah, di ujung talinya, di ujung yang satunya, tali itu kegulung ya, kegulung di antara silinder ya. Jadi ini silinder pejal berarti bermassa M besar. Jadi silinder pejal massanya M besar, balok kecil massanya M kecil. Jadi talinya yang satu kehubung ke balok, satu lagi kegulung ke silinder. Nah, katrolnya diabaikan ya. Jadi katrol diabaikan. Kita tulis dulu katrol diabaikan. Nah, di sini dalam kasusnya silinder tadi can roll without slipping ya. Jadi bisa menggelinding ya tanpa tergelincir, slip ya. Jadi apa istilahnya tadi, silinder ya, silinder. Kenapa jadi warna kuning? Bentar, kita ganti ya. Silinder menggelinding. Nah, ingat teman-teman, pada kasus menggelinding ini pasti ada gesekan ya, ada gesekan. Jadi ada gaya gesek pasti kalau bendanya menggelinding, karena nggak mungkin menggelinding kalau bidangnya licin. Nah, menggelinding di atas horizontal plane ya, jadi di atas bidang horizontal. Pertanyaannya adalah what is the acceleration of the block? Yang B-nya what is the friction force on the cylinder? Jadi pertanyaannya ada dua teman-teman. Yang pertama adalah berapa percepatan dari balok yang digantung ya. Kalau kita gambar percepatannya ini pasti ke bawah, kan nggak mungkin ke atas karena silindernya ini nggak ada yang tarik ke kiri. Nah, kemudian yang ditanyakan lagi what is the friction force on the cylinder? Jadi berapa gaya gesek pada silinder? Karena antara silinder dengan dengan lantai itu ada gesekan tadi. Dari mana kita tahu ada gesekan? Karena tadi bendanya menggelinding ya. Walaupun dalam soal nggak diketahui ada koefisien gesek. Jadi kita nggak bisa cari gaya geseknya nanti dari mu kali n karena koefisien geseknya nggak ada. Oke, jadi yang ditanyakan kedua adalah gaya gesek. Kita buat aja F gas. Oke, teman-teman, di sini udah pasti yang pertama kita tinjau ya. Kita tinjau balok dengan kita tinjau silinder ya, secara terpisah tentunya. Nanti persamaannya baru kita gabung-gabung. Oke. Kalau kita gambar dulu gaya-gaya yang bekerja pada balok ya, ke bawah ini tentu ada gaya berat M kecil kali G. Kemudian ke atasnya ini tentu ada gaya tegangan tali ya, T. Kemudian pada silinder sama ya teman-teman, juga ada tegangan tali arahnya ke kanan. Nah, tapi jangan lupa bahwa pada silinder ini ada gaya gesek ya. Gaya geseknya itu arahnya ke kanan di sini. Oke. Nah, gaya gesek arahnya ke kanan pada silinder. Udah nggak ada gaya yang lain ya, cuman ada 4 gaya di sini. Ya, kalau kita tinjau sumbu Y tentu pada silinder tentu ada gaya normal ya. Cuman di sini kalau kita tinjau ya pada sumbu Y, di sini sebenarnya ada M besar G. Kemudian ke atas ini ada gaya normal. Tapi dalam hal ini kita nggak butuh gaya normal karena gaya geseknya kita nggak bisa cari dari mu kali n teman-teman ya, karena nggak ada koefisien gesekannya. Jadi ini nggak usah kita gambar aja karena kita nggak perlu dalam kasus ini ya. Jadi nggak usah kita gambar. Oke, kita langsung aja dulu. Yang pertama kita buat poinnya. Yang pertama kita tinjau balok ya, tinjau balok. Kita gunakan sigma F pada sumbu Y sama dengan M kali A karena baloknya bergerak ya kan. Gaya yang ke bawah positif karena percepatan ke bawah positif, M kecil kali G.
M kecil bentar, M kecil kali G dikurang T sama dengan M kali A. Ingat teman-teman, kita di sini mau mencari A, tapi nilai tegangan tali nggak ada. Ya udah, kita simpan dulu, ini menjadi persamaan 1. Kemudian yang kedua, balok udah habis, udah nggak bisa kita tinjau, udah nggak bisa kita apa-apain lagi. Kita tinjau sekarang silinder ya, tinjau silinder. Nah, karena katrol diabaikan, kita nggak bisa tinjau katrol ya. Jadi kita tinjau silinder. Kita tinjau silinder, kita bisa pakai dua toolsnya. Kita bisa pakai sigma F dan sigma torsi, teman-teman. Jadi kita pakai sigma torsi dulu ya. Sigma torsi sama dengan I kali alfa. Nah, kita gunakan sigma torsi ini itu terhadap poros silinder tentu ya. Poros silinder, maka momen inersia silinder itu tentu setengah mr kuadrat ya, udah pada tahu. Nah, di sini kalau kita gambar ulang ya. Jadi kalau kita punya tadi silinder, kemudian ke kanan ini itu ada tegangan tali, ke kanan yang di bawah itu ada gaya gesek gitu ya. Jadi mutarnya udah pasti ke sini ya, mutarnya itu searah jarum jam. Berarti yang T positif, F gas negatif ya teman-teman. Maka di sini kalau kita buat torsinya itu T dikaliin R dikurang F gas dikaliin R tutup kurung. Momen inersianya adalah setengah M. Ini M-nya adalah M besar karena silinder. M R kuadrat ini momen inersianya. Alfanya kita ganti menjadi A per R. Oke. Nah, tapi hati-hati teman-teman di sini ya. A di sini itu berbeda, A silinder ini itu berbeda dengan A balok ya. Kalau kita gambarkan di sini A silinder, kita buat AC aja ya. AS sajalah, AS. A silinder tuh AS. Nah, kalau kita gambarkan di gambarnya teman-teman, A silinder itu adalah kecepatan pusat masanya. Ini kita hapus dulu. Ups, nggak bisa. Jadi oke. Percepatan silinder itu kita buat warna merah aja ya teman-teman. Percepatan silinder itu AS itu adalah percepatan pusat massa silinder. Sementara A balok ini tadi, balok ini kan kehubung ke mana? Ke apa ini namanya? Ke pinggir dari silinder. Maka percepatan balok ini sama dengan kecepatan pinggir silinder. Nah, ini harus hati-hati teman-teman. Jadi percepatan balok ini sama dengan percepatan pinggirnya silinder. Sementara di silinder ini kita pakainya percepatan pusat massa silinder. Itu berbeda ya teman-teman. Nah, untuk itu AS ini kita harus cari dulu ya. Jadi kita buat di sini poin 3 lah. Mencari AS ya. Cari AS. Nah, cari AS ini kita bisa gunakan konsep roda yang sepusat teman-teman. Jadi hubungan roda-roda ada 3 ya teman-teman. Hubungan roda-roda itu ada 3. Salah satunya roda yang sepusat ya. Pada roda yang sepusat teman-teman, kalau teman-teman masih ingat ya, omega 1 sama dengan omega 2. Nah, omega itu sebanding dengan alfa tentu ya. Jadi alfa 1 sama dengan alfa 2. Nah, jadi dalam hal ini teman-teman, untuk kasus ini kalau kita ambil ya, ini kita buat garis warna hijau. Anggap aja di bawah ini adalah titik P. Titik P ini menjadi pusat. Jadi ketika baloknya turun dengan percepatan A, ujung atas silinder bergerak dengan percepatan A. Nah, sementara titik tengah silinder bergerak dengan percepatan AS. Nah, semua ini itu porosnya itu ketika bergerak saat balok ini mulai bergerak itu ya, saat silindernya mulai menggelinding, itu porosnya itu pasti yang di bawah ya. Jadi porosnya itu yang di bawah. Nah, sehingga ini kan nanti mutar ya, ini mutar. Kalau kita buat warna apa ya, warna hitam aja ya. Jadi AS itu mutar kemari searah jarum jam, A ini juga mutar kemari searah jarum jam. Nah, alfanya ini sama teman-teman ya. Jadi kalau kita buat alfa 1 dengan alfa 2 ini sama. Karena rodanya sepusat gitu. Jadi pusatnya atau porosnya kita anggap di lantai. Di titik di mana gaya gesek bekerja.
Ya udah, dari sini kita bisa cari alfa itu kan A per R ya. Jadi AS per R sama dengan alfa 2-nya yang atas ya teman-teman, 2R gitu. Nah, kenapa 2R? Karena di poros ke tengah itu jari-jari, dari poros ke ujung itu diameter. Diameter itu ya 2R ya. R-nya tinggal dicoret aja teman-teman. Maka kita memperoleh nilai AS sama dengan A per 2 atau setengah A. Nah, kita substitusikan AS ini ke persamaan 2 tadi ya, persamaan 2 yang tinjauan yang 2 tadi. Maka jadinya begini, R-nya kita coret 1 dengan kuadrat, kemudian satu lagi dicoret dengan yang ada di sebelah kiri. Maka sisanya menjadi T dikurang F gas sama dengan setengah kali M besar. AS-nya kita ganti menjadi A per 2. Maka kalau kita sederhanakan lagi, T dikurang F gas sama dengan 1/4 M besar kaliin A. Ini kita simpan menjadi persamaan 2 teman-teman ya. Nah, sampai di sini ingat kita mau cari A ya teman-teman. Berarti kita udah punya persamaan 1 dalam T dan A. Ada persamaan 2 juga dalam T dan A. Ingat kita mau cari A dan F gas. Maka kita punya 3 variabel yang nggak diketahui, maka kita butuh minimal 3 persamaan. Nah, satu persamaan lagi kita buat di sini poin keempat lah ya. Kita tinjau, masih tinjau silinder, tapi kita pakai sekarang sigma F sama dengan M kaliin A ya. Tentu A-nya A silinder ya. Ini kita pakai pada sumbu X tentu ya, sigma Fx pada silinder. Nah, pada silinder ada 2 gaya tentu tadi. Ada T dengan Fg sama-sama ke kanan. Jadi T tambah Fg sama dengan M kali AS. Nah, AS-nya kembali kita ganti menjadi setengah A atau A per 2. Ya kan? Nah, sampai sini ini kita nyatakan sebagai persamaan 3. Ya udah, sekarang udah punya 3 persamaan. Kemudian ada 3 variabel juga yang nggak diketahui. Nah, sisanya tinggal matematika, substitusi dengan eliminasi ya. Yang pertama kita lihat ya, ada persamaan 2 dengan persamaan 3 ini sama-sama T dan F gas. Maka enaknya kita eli aja, kita buat di sebelah kiri. Kita bentar, kita turunkan dulu. Oke. Jadi kita eli persamaan 2 dengan persamaan 3 teman-teman. Nah, waktu kita eli, ingat ya, kita mau cari F gas nih ya. T kita juga butuh T sih. Di sini kita harus bijak biar nggak terlalu panjang nanti. Ya udah, kita hilangkan dulu F gas. Nah, untuk menghilangkan F gas, persamaan 2 dengan persamaan 3, F gasnya 1 plus 1 min, berarti kita tambahkan aja ya. Jadi persamaan 2 dan persamaan 3 kita tambahkan, maka sisanya menjadi gini, 2T sama dengan, ya kan, T tambah T, F gasnya hilang, 1/4 MA tambah setengah MA. Maka tentu hasilnya 3/4 M besar kaliin A. Nah, ini adalah nilai 2T. Berarti nilai T kita bisa dengan mudah mendapatkan nilainya jadi 3/8 M besar kali A. Nah, ini kita simpan lagi aja ya sebagai persamaan 4 teman-teman. Ya udah, sekarang kita punya nilai T 3/8 MA. Kita masukkan ke persamaan 1 aja ya. Jadi kita tulis kembali substitusi persamaan 4 ke persamaan 1 ya. Persamaan 1 yang atas ini tadi berarti nilainya MG, ini M kecil ya, kurang 3/8 M besar kali A sama dengan M kecil kali A. Di sini kita mau cari A teman-teman, berarti di sini M kecil kali G sama dengan M kecil, A dalam kurung M kecil ditambah 3/8 M besar gitu ya. Maka dengan sedikit penyesuaian kita langsung dapat A sama dengan dibolak-balik ya ini teman-teman, dibolak-balik kemana nih kita tulisnya ya, atau gini dulu deh biar lebih bagus ya. Ini tetap MG aja, kemudian di sini 8-nya dibuat begini teman-teman.
Jadi M kecil ini dikali 8/8, boleh ya. Jadi begini nih. Jadi A 8 M kecil ditambah 3 M besar per 8. Nah, gini aja. Jadi 8-nya ini bisa dibawa ke sebelah kiri menjadi 8 M kecil G, gitu ya. Biar lebih apa ya, lebih estetik aja dilihatnya. Itu A dalam kurung 8 M kecil ditambah 3 M besar. Ya kan? Nah, di sini udah lebih bagus lah ya. Jadi A sama dengan 8 M kecil G dibagi dengan 8 M kecil ditambah 3 M besar, gitu ya. Ini adalah jawaban untuk poin A yang ditanyakan tadi. Ya, ini adalah jawaban untuk poin A. Setelah A-nya dapat, kemudian yang ditanyakan satu lagi apa sih tadi? Gaya gesek ya. Oh, gaya gesek atau tegangan tali sih? What is the friction force on the cylinder ya? Oke, jadi gaya gesek ternyata tanya, bukan tegangan tali ya. Jadi gaya gesek, ya udah, berarti kita belum ada persamaan gaya gesek gitu ya. Ada persamaan gaya gesek tapi masih dalam tegangan tali. Berarti kita cari aja dulu tegangan tali kalau gitu ya. Jadi begini teman-teman, ini udah selesai, sedikit lagi. Berarti A-nya, yang persamaan A ini kita substitusikan kembali ke persamaan 4. Maka kita memperoleh di sini T sama dengan 3/8 M besar kaliin A dalam kurung 8 M kecil G dibagi dengan 8 M kecil ditambah 3 M besar. Nah, ini ekspresi untuk T ya. Tentu kita bisa menyederhanakan ini ya, 8-nya dicoret ya. Kemudian nggak bisa diapa-apain lagi, ini T sama dengan berarti dikaliin ke dalam aja 3 M besar M kecil gitu ya. 3 M besar M kecil G dibagi dengan 8 M kecil tambah 3 M besar. Ini adalah ekspresi untuk T. Kemudian yang ditanyakan friction force, jadi gaya geseknya. Maka gaya gesek kita ambil persamaan yang agak enak aja. Persamaan yang agak enak itu yang mana ya? Persamaan 2 boleh, persamaan 3 juga boleh. Persamaan 2 aja ya teman-teman. Atau persamaan 3 aja karena positif gitu ya. Oke, kita buat garis di sini. Jadi persamaan 3, set kemari kita tulis kembali. T-nya substitusi yang tadi. Nah, ini agak repot. Tapi kita tulis dulu gaya geseknya ya. Gaya gesek sama dengan, berarti nilainya begini teman-teman. Ini 2 yang harus kita substitusi, A dan T gitu ya. Jadi M besar per 2 kaliin A dikurang T. Begitu ya. Kita substitusi sekarang FG sama dengan M besar per 2 kaliin A. A-nya kita copy aja ya. Biar cepet, A-nya yang di sini tadi. Kita copy, set, copy, masukkan kemari, kita perkecil sedikit. Nah, ini adalah ekspresi untuk A tadi, jadi substitusi ya, jatahnya apa? Kenanya jadi substitusi ini dikurang ya T. T-nya kita copy lagi aja. Kita copy, kita bawa kemari, perkecil sedikit biar muat. Astagfirullah, ketutup. Oke, bentar teman-teman, ada teknis tadi. Kita copy, kita perkecil. Nah, begini. Udah, ini udah selesai sih teman-teman. Cuman ya sedikit pekerjaan lagi. Kita harus apa istilahnya, coret 2 dengan 8, sisa 4 ya. Berarti di atasnya sisa 4 M besar M kecil G gitu ya. Kemudian dikurang 3 M besar M kecil G pernya sama ya teman-teman. Jadi 8 M kecil tambah 3 M besar. Oke, sampai sini kan ya udah, kita kurang aja nih. Jadi gaya gesek sama dengan 4 kurang 3 jadinya 1, berarti M besar
M kecil G per 8 M kecil tambah 3 M besar. Ini adalah jawaban untuk poin yang B tadi. Jadi percepatannya 8M kecil G per 8M besar tambah 3M 8M kecil tambah 3M besar. G geseknya M besar M kecil G per 8M besar tambah 3M kecil gitu ya. Oke, begitu aja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.